Hi everyone, this is Kobe. Gegerkan zona Asia. Pernyataan sangat berani dan sombong pemain Jepang jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayap timnas Jepang, Kaoru Mitoma, menebar ancaman jelang timnya bertandang ke markas timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terkejut. Pelatih China tiba-tiba ngomong begini, usai kalahkan timnas Indonesia. Begini katanya. Pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas China. Tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Bikin kaget supporter Garuda. Usai dihujat supporter timnas Indonesia, Kapten Asnawi mengganas di Liga Thailand. Begini penjelasnya. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menunjukkan performa yang luar biasa usai memperkuat timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan. Jelang laga timnas Indonesia vs Jepang di GBK, Kelvin Verdong lebih suka kawal pemain ini dibanding Takefusa Kubo. Pengakuan mengejutkan Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang akui lawan timnas Indonesia di GBK akan sulit. Di GBK atmosfer supporter bikin kami ekstra hati-hati. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pernyataan sangat berani dan sombong pemain Jepang jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayap timnas Jepang, Kaoru Mitoma, menebar ancaman jelang timnya bertandang ke markas timnas Indonesia. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Jepang dan timnas Indonesia, pernyataan berani dan cukup sombong keluar dari mulut sayap serang timnas Jepang, Kaoru Mitoma. Pemain yang dikenal karena kecepatannya itu menyatakan keyakinannya yang tinggi akan kemampuan timnya. Kami tahu Indonesia memiliki beberapa pemain muda berbakat, tapi kami berada di level yang berbeda, ujar Mitoma. Jepang selalu menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia, dan pertandingan ini hanya akan menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan kelas kami. Saya yakin kami akan mendominasi, baik dari segi penguasaan bola maupun hasil akhir. Mitoma juga menambahkan bahwa dirinya siap mencetak gol dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Saya tidak hanya ingin menang, tapi saya ingin menunjukkan kepada semua orang betapa jauh perbedaan kualitas antara kami dan Indonesia. Kami datang untuk menang besar, bukan sekadar menang. Pernyataan tersebut tentu saja menyulut reaksi dari pendukung sepak bola Indonesia, yang menganggap ucapan Mitoma sebagai bentuk meremehkan kemampuan timnas Garuda. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan panas, mengingat ambisi kedua tim untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Pelatih China tiba-tiba ngomong begini, usai kalahkan timnas Indonesia. Begini katanya. Pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas China. Tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic, membuat pengakuan yang mengejutkan setelah timnya berhasil mengalahkan timnas Indonesia dalam laga yang berlangsung sengit. Meski berhasil membawa kemenangan, Ivankovic menyatakan bahwa dirinya merasa tidak dihargai oleh para pendukung dan pihak manajemen timnas China. Meski kami menang, saya masih dituntut mundur. Ini bukan soal hasil di lapangan, tapi rasa hormat yang tidak pernah saya dapatkan, ujar Ivankovic. Kemenangan atas timnas Indonesia seharusnya menjadi momen manis bagi timnas China. Namun Ivankovic merasa hasil tersebut tidak cukup untuk memuaskan ekspektasi yang tinggi. Menurutnya, kritikan tajam terus datang bahkan sebelum pertandingan dimulai, dan kini setelah kemenangan diraih, desakan agar dirinya mundur sebagai pelatih tidak juga surut. Saya bangga dengan tim saya, mereka berjuang keras di lapangan. Namun, sebagai pelatih, saya juga butuh dukungan, bukan hanya tuntutan. Saya berharap ada evaluasi yang lebih objektif terhadap apa yang sudah kami capai bersama. Pernyataan Ivankovic ini sontak memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan.
Sebagian pihak merasa bahwa pelatih asal Kroasia tersebut memang layak mendapatkan apresiasi lebih atas kerja kerasnya. Sementara yang lain tetap pada pendiriannya bahwa timnas China membutuhkan perubahan, terutama di posisi pelatih. Dengan situasi yang masih memanas, masa depan Ivankovic di kursi kepelatihan timnas China tampaknya semakin tidak pasti, meskipun timnya baru saja mencatatkan kemenangan penting. Bikin kaget supporter Garuda, usai dihujat supporter timnas Indonesia. Kapten Asnawi mengganas di Liga Thailand. Begini penjelasnya, Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menunjukkan performa yang luar biasa usai memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sempat menjadi sorotan akibat hujatan dari supporter Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, sang kapten, justru membuktikan kualitasnya di lapangan dengan penampilan impresif di Liga Thailand. Beberapa waktu lalu, Asnawi menerima kritikan tajam dari sebagian supporter timnas yang menganggap penampilannya di laga internasional kurang maksimal. Tekanan yang datang bukan hanya dari publik, tetapi juga dari harapan tinggi untuk memimpin skuad Garuda. Namun, alih-alih terpuruk, Asnawi menjawab kritik tersebut dengan performa cemerlang saat kembali merumput bersama klubnya di Liga Thailand, yakni di klub Port FC. Pada pertandingan terbaru, ia tampil memukau dan menjadi motor serangan dari lini belakang hingga mampu membantu tim meraih kemenangan penting. Bahkan, kontribusi Asnawi tidak hanya terlihat dari segi bertahan, tapi juga dalam membangun serangan. Aksinya yang penuh determinasi dan semangat juang tinggi seolah menegaskan bahwa kritik yang ia terima tidak mempengaruhi mentalitasnya sebagai pemain profesional. Asnawi sendiri menanggapi hujatan tersebut dengan sikap tenang. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa sebagai kapten timnas, ia memahami adanya ekspektasi besar dari para supporter. Kritik adalah bagian dari sepak bola. Itu membuat saya termotivasi untuk terus berkembang, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa fokusnya sekarang adalah memberikan yang terbaik baik untuk klub maupun tim nasional, serta tetap menjaga mentalitas positif dalam menghadapi tantangan. Penampilan gemilang Asnawi di Liga Thailand membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kapasitas sebagai pemain kunci, baik di level klub maupun di pentas internasional. Hujatan yang sempat dilontarkan para supporter kini seolah teredam dengan pembuktian diri yang ia tunjukkan di atas lapangan. Jelang laga Timnas Indonesia vs Jepang di GBK, Kelvin Verdong lebih suka kawal pemain ini dibanding Takefusa Kubo. Pemain belakang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, sudah siap menatap laga lawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah terlebih dahulu di pertemuan perdana. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia tentu harus sangat mewaspadai kekuatan tim Samurai Biru. Pasalnya, tim Samurai Biru datang ke Jakarta dengan catatan pemuncak klasemen sementara grup C. Jepang belum pernah kalah dan baru kebobolan 1 gol selama 4 laga di ronde ketiga. Selain itu, tim asuhan Hajime Moriyasu datang ke grup C dengan peringkat FIFA tertinggi di benua Asia. Jepang juga diperkuat banyak pemain di klub elit 5 liga terbesar Eropa. Tentu, kekuatan tersebut jadi perhatian tersendiri bagi Kelvin Verdong. Sebagai bek sayap, dirinya juga harus mewaspadai banyak para penyerang cepat yang dimiliki Jepang. Verdong harus mengawal bintang Jepang di La Liga Spanyol, Takefusa Kubo. Selain Kubo, Verdong juga harus bersiap mengawal pemain cepat Jepang lainnya, yaitu Ritsu Doan. Pertemuan ini juga jadi duel menghadapi rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, seloroh Verdong sambil mengedipkan mata dan tertawa dalam wawancaranya dengan Forsanek. Verdong mengaku harus bekerja keras jika harus mengawal Takefusa Kubo. Dirinya mengaku lebih senang mengawal winger SC Freiburg, Ritsu Doan. Jepang punya citra yang baik terhadap kami, ujar Verdong. Saya bertemu Koki dan Ritsu Doan di Schiphol dalam perjalanan ke Asia.
Saya pikir pelatih nasional mereka mengatakan dia berharap Jepang dan Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Pengakuan mengejutkan Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang akui lawan timnas Indonesia di GBK akan sulit. Di GBK atmosfer supporter bikin kami ekstra hati-hati. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan bahwa lawan timnas Indonesia bakal jadi pertandingan yang sulit. Apalagi supporter bakal memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno GBK, sehingga ini bisa jadi motivasi tersendiri buat timnas Indonesia. Jepang dijadwalkan akan bertandang melawan timnas Indonesia di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno SU GBK, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Tim berjulukan Samurai Biru tersebut sebelumnya meraih hasil kurang maksimal dalam laga keempat grup C. Jepang hanya mampu menahan imbang Australia di kandang dengan skor 1-1 pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Melawan Australia memang hasil tak memuaskan, karena mereka tampil di kandang sendiri. Walaupun dalam laga ketiga sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0. Namun, Hajime Moriyasu tetap tidak puas dengan hasil yang didapatkan anak asuhnya. Menurutnya, Jepang seharusnya bisa tampil lebih baik. Untuk itu, setelah mendapatkan 4 poin dari 2 laga yang dilakoninya, media Jepang Nikkan Sports melaporkan bahwa Hajime Moriyasu merenungkan hasil tersebut. Ia merenung karena Jepang tak mampu mendobrak pertahanan Australia, sehingga hanya mampu menahan hasil imbang tersebut. 4 poin tidaklah buruk, ujar Hajime Moriyasu. Saya sangat yakin bahwa kami mampu menang di laga tandang di Arab Saudi, ucapnya. Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengatakan apabila bisa memanfaatkan satu pergantian terakhir, Jepang harusnya bisa membobol pertahanan Australia, tetapi akhirnya hanya mampu menahan imbang tim berjuluk Socherus tersebut. Kami seharusnya bisa bermain berbeda dengan satu slot pergantian pemain yang tersisa, kata Hajime Moriyasu. Setelah hanya mengemas 4 poin, Hajime Moriyasu pun mewaspadai pertandingan tandang lawan timnas Indonesia. Jepang bakal menghadapi tim Merah Putih pada November mendatang. Hajime Moriyasu bersikap hati-hati untuk melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia dalam laga kelima grup C nantinya. Hal ini karena Wataru Endo dan kawan-kawan saat ini menempati ranking ke-16 dunia. Sementara itu, tim Merah Putih saat ini berada di posisi ke-129 dunia. Tentu saja dari ranking dunia ini, tim asuhan Shin Tae-yong berada jauh di bawah Jepang. Namun, Hajime Moriyasu sepertinya tak ingin menganggap remeh timnas Indonesia. Ia justru bersikap hati-hati jelang lawan skuad Garuda ini. Moriyasu mengaku sudah melihat pertandingan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dari supporter yang luar biasa. Bahkan ia menyinggung soal pertemuan timnas U19 Indonesia vs Jepang pada perempatan final Piala Asia U19 2018 lalu. Saat itu, tim asuhan Indra Syafri memang menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Namun, dalam laga tersebut Jepang U19 baru bisa membobol gawang timnas Indonesia pada menit ke-40 dan 70. Membobol timnas U19 Indonesia tak mudah saat itu karena supporter yang hadir di Stadion GBK mencapai 60.154. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sulit di Stadion GBK. Hal ini karena dengan dukungan langsung dari puluhan ribu supporter yang hadir, tentu JIZS dan kawan-kawan bakal berusaha keras memberikan penampilan terbaiknya. Untuk itu, ia mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Melihat kualifikasi sebelumnya, dan kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir, jelas Moriyasu. Ini lawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tuturnya.